Nah, belum macan. Nih, di sini banyak dari mitos macan Pajajaran. Orang bilang si Blon, ada si Mandu, ya, kemudian Lodaya. Kan macan itu ada macan si Babuk, ya, macan putih polos. Ada si Mandu, macan putih yang loeng. Ada si Blon macan kuning yang loeng. Ada Lodaya yang hitam polos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Nusantara, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, Jejak Wali Nusantara malam hari ini berada di Pondok Pesantren Al-Jauhariyah, tepatnya di Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Bisa disebut juga Pondok Pesantren Balerante. Tim Jejak Wali Nusantara akan mengulas sejarah Pondok Pesantren Al-Jauhariyah Balerante. Nanti kita akan berbincang dengan beliau Bapak Kiai yang ada di Pondok Pesantren Balerante. Sedulur Nusantara, di sini juga ada Pondok Darussalamah dan Pondok Pesantren Darul Fakih. Sedulur Nusantara, bagi sedulur Nusantara yang pernah mondok di Pondok Pesantren Balerante, mangga pantengin channel Jejak Wali Nusantara, karena malam hari ini channel kita akan khusus membahas tentang Pondok Pesantren Balerante Al-Jauhariyah dan para pendiri-pendiri Pondok Pesantren Al-Jauhariyah. Masih bersama saya Kang Doni dan ditemani Kang Sarif, dan tidak lupa juga Kang Faisal juga akan menemani kita untuk mengulas Pondok Pesantren Balerante Al-Jauhariyah. Pak Sarif, apa? Doana anu Kang, mumpung masih niki ene. Oh, doana. Iya, doana Mangga. kula moga be barokah pengen Amin. bisa mondok ya Kang. Amin, amin. Ya, Kang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kang, hayati pisan sih. Sampai nangis? Sedih Kang. Napa Kang? Terharu. Hah? Terharu napa? campur lara. Napa sih? Sikile Kang ada gendek. Aduh, Ri. Gendek Ri Kang. Aduh. Punten. Saja nangis balik ke keder kula ya. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Wali Nusantara. Sedulur Nusantara, alhamdulillah kita sudah berada di Pondok Pesantren Al-Jauhariyah yang mana terletak di Balerante. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah berada Abah Jirjis Zaidan Al-Jauhariyah sebagai narasumber kita yang akan menceritakan tentang perjalanan Pondok Pesantren Al-Jauhariyah Balerante. Kang Faisal, agak barangkali menanya. Alhamdulillah kita bisa berkunjung atau bersilaturahim ke Pondok Pesantren Balerante yang akan menggali asal muasal desa Balerante, Abah. Yang kedua, menggali sejarah asal muasal Pondok Pesantren Balerante. Jadi bagaimana asal muasal desa Balerante ini, Abah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi begini. Jadi desa Balerante bisa dikatakan desa Balerante dulu ada sebuah balai. Balai itu pemberian atau milik daripada kerajaan Galuh. Dan balai itu dilantai di sebuah pohon namanya pohon Jatiragas. Nah, pohon Jatiragas. Nah, Jatiragas di situ diamanahkan kepada salah satu orang tua yang disebut Ki Demang Klaras. Ki Demang Klaras. Iya, Ki Demang Klaras. Yang katanya pada suatu saat bayi ini akan diberikan kepada pewarisnya. Ya, sejarah seperti itu. Jadi ada. Nah, dan sekarang di sejarah Balerante itu ada di alun-alun Gunung Jati yang disebut Balai Kambangan. Balai Kambangan. Nah, yang di museumnya itu.
ceritanya. Ya kalau cerita sejarahnya sampai di sana sih ya begitu. Dengan sendirinya Bali itu terbang ke sana. Bali itu terbang dari sini Ke Cirebon. Jati. Jadi dulu dengar ada siapa ya yang bisa aduan balik ini kan gitu kan. Itu berarti ininya pemiliknya kan begitu. So ini dengan sendirinya ini butuh Bali itu pindah ke sana. Nah kali dia sini kan dia desa Bali Rante. Itu cerita Baladewan, desa Baladewan itu ada Asal muasalnya ada balik yang di Rante. Makanya disebut desa Balai Rante. Kayak begitu. Kalau asal muasal pondok pesantren Balai Rante itu pada tahun kapan dan pertama itu yang membuat alas itu siapa dia? Jadi kalau sejarah Baladewan itu sebenarnya panjang. Ya. Dulu ada yang cerita namanya Ki Baladewan. Lalu punya murid yang di sini ada namanya Kino Said, punya murid namanya Ki Saleh, sudah ada kampung Kalang Saleh. Ada namanya Ki Sayem, yang punya kampung Sayem. Ada namanya Ki Ahmad, terkenal dengan murid Ahmad. Itu santri-santrinya Baladewan zaman itu. Nah, namun Baladewan yang sekarang bisa terlihat ada bukti sejarah itu didirikan oleh yang namanya Pangeran Khalifah Raja. Nggak tahu nama aslinya siapa, cuma dikenal dengan Pangeran Khalifah Raja. Ya, beliau itu kesini diutus oleh Pangeran Matangaji. Itu. Dikala waktu itu Kota Cirebon sudah mulai apa namanya, ada cerita namanya Cirebon Petang, hingga Pangeran Matangaji keluar dari keraton. Ya, bikin pesantren di daerah dekat sumber kesana Matangaji. Nah, ada kisah biar di Lontang Jaya. Nah, Pangeran Khalifah Raja ke Balai Rante. Kok bisanya ke Balai Rante? Kan tanah Balai Rante ini adalah wakafnya Keraton Cirebon. Luasnya kira-kira ada yang bilang 7 hektar, ada yang bilang 9 hektar. Itu jadi, nah ya, tanah ini wakaf Keraton Cirebon. Ya, orang di sini nggak punya pajak, nggak punya IMB, nggak punya apapun, free. Ya, orang-orang sini. Nah, nanti begitu pula penduduknya disebut Pagarsari. Nah, kalau kita kan namanya para wakafnya di sini. Nah, Pangeran Khalifah Raja itu nggak sendiri, ngajak seorang kiai namanya Muhammad Rumli. Ya, Pangeran Muhammad Rumli ini putra daripada Ki Nursijan. Nursijan itu aslinya dari desa Depok, Jamblang. Ya, nasab kesananya ke Pangeran Kesayan. Jadi sama-sama gitu. Nah, dari Kesayan. Jadi kalau ini lebih dekatnya Khalifah Raja itu nantinya ke Kesepuan, ya kalau Ki Rumli ke Kanoman. Gitu. Kesayan itu lebih dekat ke Kanoman sih. Nah, kemudian mengajak pula satu kiai namanya Kiai Jabar. Nah, ya. Ki Jabar itu asal dari desa Citotok, kampung Citotok. Namun sejarahnya Ki Jabar itu katanya dari Demak. Asal muasal. Nah, jadi ketiga-tiganya ini mempunyai ininya sendiri-sendiri. Jadi kalau bilang disposisi di pemerintahan, ya sebagai sultannya, sebagai birokrasinya adalah siapa? Pangeran Khalifah Raja. Karena beliau punya namanya kuasa wakaf di sini, Khalifah Raja. Untuk ulamanya, pengembang dakwah, ngajar segala macam, nah, dikarenakan namanya desa Baladewan yang itu orang zaman sekarang bilang daerah Sondrong, yang isinya berjuta Ocang, Siluman dan segala macam.
Maka tugas daripada guru jabat itu adalah menangani yang seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya kerajaan siluman naga. Di sini. Ada naga bumi dengan jambul merahnya hitam, ada naga emas, ada naga putih, ada naga kocoran, naga hijau. Nah, kawasan sini ada dilintasi oleh 7 pancuran. 7 pancuran. Di antaranya ada pancuran gedang, pancuran gayam, pancuran daris, pancuran taman, selintas ini. Ini kawasan itu semua di sini. Dan saya pribadi cos mata melihat itu. Saya pernah melihat namanya yang nggak besar sih, mungkin kisaran pohon kelapa gitu. Saya pernah melihat itu ular itu kayak naga itu nggak kelihatan kepalanya, sudah lah. Dan saya juga pernah diberikan ular kecil bentuknya kayak naga, ada kakinya, ada tanduknya, ada janggutnya, ada apanya. Nah, belum macan. Nih, di sini banyak dari mitos macan Pajajaran. Orang bilang si Broy, ada si Mandu, ya, kemudian Lodaya. Kan macan itu ada macan si Babuk, ya, macan putih polos. Ada si Mandu, macan putih yang loreng. Ada si Broy macan kuning yang loreng. Ya, ada Lodaya yang hitam polos. Belum macan cipta, ya, ada di situ dijulukinya The Toek. Ada macan sini namanya kan Toek, ada ya. Belum macan semacam kodam ya, kayak jadi di sini juga ada singa Lodaya, ada macan apa namanya Kadilas. Itu mungkin buat penjaga. Ada. Dulu kalau anak-anak santri biasa gitu ngeliat macan, ada yang tidur bareng, ngasih makan, dulu biasa ya. Macan-macan gitu, santri ngasih makan itu biasa dulu sini lihat macan itu. Itu ke zaman dahulu ya? Enggak, bukan beberapa tahun ini, beberapa tahun masih 90-an itu waktu belum ramai begini, anak-anak masih macan itu kayak kucing. Udah biasa. Belakang rumah ini pondok perempuan. Itu saya lihat perempuan kalau malu pada gitu, katanya ada ini apa namanya, jadi mereka malah sengaja kasih piring, kasih ini makan. So kalau malam ada kucing besar katanya. Makan. Itu di sini. Dan dulu di tempat uak itu biasa kalau sore itu. Anak saya yang kecil pernah ketemu dengan macan. Kenalan, namanya siapa? Ditanyain. Nama saya Kadia. Itu punya siapa? Punya kakek kamu, betul. Ada. Nah, ada yang keren lagi. 2 macan ini, sang satu macannya putih, matanya biru. Ada macan yang abu-abu, ada kalung putihnya di sini, matanya merah. Namanya juga ada namanya. Syed Abdul Rahman sama Syed Sulaiman. 2 macan. Nama macan. Belum ya banyak sih. Kalau bilang mau hantu yang bagaimana, debit bagaimana, Bali Rante semua ada. Di Bali Rante ini bisa dikatakan destinasi wisata gaib gitu. Kalau mau dibuka hijabnya, destinasi wisata gaib. Mau ketemu setan yang bagaimana, dakocan yang bagaimana, ada di sini model-model bagaimana gitu. Nah itu dulu urusannya Jabar. Oh, berarti semua bangsa siluman atau bangsa jin itu yang menangani untuk mengatasi semua itu adalah Jabar. Jadi ceritanya kata konon dari Jabar itu punya taklukan itu 9 kembu. 9 kembu buat ikan-ikan bu. Iya. Nah, 9 kembu yang 9 kembu isinya itu ular siluman semua dan lembu sekilan semua. Lembu sekilan itu paling jauhnya 1 kilan. Nah, ya yang dibawa ke Balera itu 5, yang ditanam di sana ada 4. Bayangkan gede-gede apa namanya belut kecil kan, isi 1 kembu saking banyaknya.
Buyut Jambal punya pusaka yang modelnya kayak ini ininya Kapten Hook, tahu Kapten Hook? Oh gini ya. Yang begini nih. Gitu ya. Nah, ini namanya pusaka Gumalang. Pusaka Kumalang. Kumalang. Kumalang dimasukkan ke sini, nanti ada cangkolan di sini kan. Jadi, tek. Semuanya umpama ini ular. Udah nggak bisa ini. Nggak bisa ini. Kalau zaman kita ini kayak pusaka ini nih, senjatanya Kapten Hook. Ya. Nah, kalau di film-filmnya punya Kapten Hook. Ya, ini lawannya Jack Sparrow nanti. Iya. Ya. Bajak laut. Bajak laut, Barbados. Nah, itu Luar biasa sejarahnya. itu begitu. Tuh. Ya, nah, baru dari apa namanya? Kalau Buyut Jambal itu nggak banyak punya keturunan. Ada keturunannya di sana. Ya. Nah, kalau Khalifah Raja punya anak namanya Kiai Idris. Kiai Idris diantaranya punya anak yang namanya Kiyofi. Nah, dan Kiyofi itu menjadi menantunya Kiai Anwar Pondok Pesantren Al Anwariyah Tegal Kubu. Oh, berarti berkaitan dengan Berkaitan dengan Lubuk. Juga berkaitan dengan Kebun Gedang, Ciwalingin. Karena istrinya siapa? Kidus ini asalnya orang sana. Anaknya Kisapia Kebun Gedang punya anak namanya Kiyofi, menjadi menantu daripada Kiai Anwar. Tegal Kubu. Nah, menurunkan ada keturunannya banyak, sama Kalimati, Kaliwedi, Gua, Slendra, ya Kalang Samu, banyak keturunannya yang dari Kiyofi yang jalur ke sana. Nah, lalu kemudian tadi siapa? Kiai Ramli. Nah, Buyut Tumli ini ya punya anak namanya Kiai Abdul Majid. Anak sih banyak diantaranya yang itu Kiai Abdul Majid. Nah, Kiai Abdul Majid punya anak namanya Kiai Johar Arifin. Di situ mulai ramenya pesantren Balerante pada zaman Kiai Johar. Nah, zaman Kiai Johar. Jadi tadi kira-kira Balerante didirikan sekitar tahun 1773 ya. 1773. Nah, kurang lebih ya. Pokoknya abadnya abad 17. Zaman Khalifah Raja itu zaman 17. Terakhir saya lupa Kiai Johar lahir tahun berapa. Tapi Kiai Johar Arifin meninggal itu tahun 41. 41 sebelum Belanda Jepang. Jadi tandanya begitu. Berapa bulan sebelum Jepang meninggal datang Kiai Johar itu meninggal. Wafat ya. Wafat itu diingatnya itu patokannya. Jepang itu tahun berapa? 41. Nah, berapa bulan sebelum Jepang datang Kiai Johar meninggal.